kisah sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa di tahun 1990. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Ketika itu Lasmini sedang merebus air untuk mandi anaknya si Pangi. Dan kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Diambillah air mendidih itu dan disiramkan ke kepalanya sendiri. Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang kisah sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa di tahun 1990. Kejadian-kejadian horor sampai kejadian sangat tragis menimpa keluarga ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita ulas sampai tuntas keluarga Santoso. Keluarga Santoso. Keluarga ini layaknya keluarga pada umumnya. Keluarga Santoso ini terdiri dari kepala keluarga yaitu Pak Santoso sendiri dan istrinya yang bernama Ibu Lasmini. Dari pernikahan mereka dimiliki 2 orang anak, yaitu yang anak pertama cewek bernama Ningrum dan anak yang kedua cowok bernama Pangi. Sementara itu ada 2 orang lagi di keluarga mereka yaitu para pengasuh yang bernama Mbok Urip dan Pak Slamet. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah yang cukup besar bergaya era 60-an. Maklum saja ini warisan dari kedua orang tua Pak Santoso. Kejadian ini terjadi di Temanggung pada tahun 1990. Bernama lengkap Santoso Sosro Miharjo. Beliau ini meneruskan usaha dari mendiang sang ayah, yaitu usaha cengkeh. Berbekal sarjana pertanian yang beliau emban, beliau ini sukses menjadi pengusaha cengkeh yang besar pada kala itu. Nah, karena suksesnya usaha cengkeh Pak Santoso ini, banyak permintaan meningkat dan kala itu Pak Santoso ini ingin menambah gudang untuk menampung hasil panen cengkehnya. Dan mulailah Pak Santoso ini mencari gudang yang sekiranya bisa digunakan untuk menjemur dan menyimpan cengkeh. Singkat cerita, akhirnya Pak Santoso ini menemukan gudang yang ia inginkan atau yang ia cari. Ternyata gudang tersebut bekas gudang cengkeh juga. Gudang itu milik Pak Cari, tetangganya. Ceritanya dulu mereka sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun usaha cengkeh Pak Cari ini mengalami kebangkrutan. Dan gedung ini juga hampir disita oleh bank karena dulu Pak Cari ini terlilit masalah hutang untuk berobat Pak Cari karena dulu Pak Cari ini terkena suatu penyakit. Dan tak lama Pak Cari ini meninggal dunia. Hingga kini bangunan itu diwariskan oleh anaknya yang bernama Bowo. Tak hanya diwarisi gudang, ia juga diwarisi hutang-hutangnya Pak Cari. Namun sayangnya Bowo tidak meneruskan usaha cengkeh yang dimiliki oleh mendiang sang ayahnya. Dan kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan tidak terawat. Karena melihat gudang itu sudah terbengkalai, akhirnya Pak Santoso ingin membelinya. Dan kebetulan Pak Slamet mengenal si Bowo. Namun sayang sekali Bowo tidak mengizinkan gudang tersebut untuk dibeli oleh Pak Santoso. Padahal ya guys, Pak Santoso ini ingin membeli dengan harga yang wajar. Maksudnya nggak nego-nego karena kenal gitu. Ternyata di balik itu semua, si Bowo ini sudah diberikan pesan wasiat oleh sang mendiang sang ayah. Jika gudang tersebut tidak boleh dijual apapun keadaannya, terkhusus ke Pak Santoso. Namun dulu ternyata Bowo malah diam-diam menjaminkan gudang ini sebagai jaminan ke bank buat berobat sang ayah. Di sini Pak Slamet tidak langsung percaya dengan Bowo karena memang Bowo ini terkenal suka berjudi. Karena tidak mendapatkan gudang tersebut dari Bowo, akhirnya Pak Santoso pulang dengan penuh kekecewaan. Padahal menurutnya nih ya, menurut Pak Slamet nih, gudang itu tempatnya sangat bagus dan letaknya juga sangat strategis. Dan berhubung Pak Santoso ini orangnya keras, jika menginginkan sesuatu ini harusnya pokoknya terwujud. Akhirnya ia menghalalkan berbagai cara, termasuk cara yang licik. Singkat cerita, setahun kemudian gudang itu akhirnya disita oleh pihak bank dan akhirnya dilelang. Dan tentu saja Pak Santoso ini memenangkan perlelangan gudang itu. Nah, setelah sah menjadi milik Pak Santoso, gudang itu akhirnya digunakan untuk operasional usaha cengkehnya. Namun beberapa bulan kemudian mulailah kejadian-kejadian yang aneh. Kejadian janggal pertama dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu kira-kira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bagia yang berjalan melilingi rumah Pak Santos. Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas. Karena merasa terganggu, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan melihat keadaan di luar.
Suara Bakiak itu masih ada dan kini berjalan menuju ke arah mereka. Dan sosok itu mulai berjalan dan mulai terlihat. Karena takut, Pak Slamet mengambil sebuah parang untuk berjaga-jaga. Sosok itu malah menabur sesuatu dengan kepala menunduk. Nah, karena dikiranya orang gila sama Mbak Urip, diteriakilah, "Sopo koe?" kayak gitu. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu siapa kamu gitu. Nah, sosok ini tuh malah diem dan enggan pergi. Bahkan di sini Pak Slamet dan Mbak Urip terkejut karena sosok itu tidak berwajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, jadi gini. Ngeri ya guys ya. Pak Slamet dan Mbak Urip pun akhirnya berlari ketakutannya. Siapa coba yang nggak takut kalau ngelihat sosok wanita rambut panjang nggak ada muka sedang nabur gini? Lari lah ya, aku juga lari cu. Keesokan harinya, Mbak Urip ini sedang menyapu halaman depan rumah dan Mbak Urip ini melihat ada ceceran tanah basah. Ternyata ini adalah tanah kuburan. Dan herannya, ceceran tanah ini mengelilingi rumah Pak Santoso. Nah, setelah itu tepat pada malam harinya terjadi hal-hal yang aneh. Salah satu pegawai gudang cengkehnya milik Pak Santoso ini, sebut saja Pak Agus, tiba-tiba saja pada malamnya berkunjung ke rumah Pak Santoso. Dia ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Loh, kenapa nih? Pak Agus tidak cerita apa yang terjadi. Namun Pak Agus ini terlihat wajahnya ini pucat dan enggan memandang wajah Pak Santoso. Padahal ya di sini posisinya Pak Agus ini sudah cukup enak dalam hal pekerjaan karena sudah menjadi mandor atau tangan kanannya Pak Santoso sendiri gitu. Tapi malah mengundurkan diri guys. Karena Pak Agus ini enggan bercerita kepada Pak Santoso, akhirnya ia berceritalah kepada Pak Slamet. Karena menurutnya ini juga percuma kalau ia tuh bercerita kepada Pak Santoso karena Pak Santoso ini memang orangnya sangat rasional guys. Jadi ceritanya ketika itu Pak Agus sedang menyortir cengkeh. Waktu itu kejadiannya sore hari. Semua pegawai sudah beranjak pulang, tinggal Pak Agus sendiri. Tapi ketika dia sedang menyortir cengkeh, terciumlah bangkai yang sangat bau. Pak Agus ini tentunya khawatir, takut kalau ada bangkai tikus mati di antara gundukan-gundukan cengkehnya. Pak Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sosok suara. Suara seperti orang memanggil, "Heh!" gitu. Aduh, takut cuy. Pak Agus pun akhirnya menoleh ke arah tumpukan karung itu dan Agus pun terpukau melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu seperti anjing, namun ukurannya sangat besar, berbicara dengan bahasa manusia. Aduh, kok bisa? Di tengah Pak Agus yang masih syok dan kaget, sosok itu berkata, "Pergi dari sini atau kamu akan mati." Dan itulah alasan mengapa Pak Agus ini ingin mengundurkan diri. Aduh, kok serem ya. Gimana nggak risan ya guys ya. Pak Slamet dan Mbak Urip pun akhirnya mulai berpikir jika ini ada seseorang yang mengguna-guna Pak Santoso. Kejadian mistis tak sampai di sini saja. Sebulan kemudian anaknya Pak Santoso ini yang bernama Ningrum sakit-sakitan hampir nggak sembuh-sembuh. Padahal cuma sakit cacar. Hal aneh pun juga terjadi kepada Lasmini, istri dari Pak Santoso. Ketika itu Lasmini sedang merebus air untuk mandi anaknya si Pangi. Namun Lasmini ini terlihat melamun di depan kompor dan terlihat sedih. Dan kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Diambillah air mendidih itu dan disiramkan ke kepalanya sendiri. Pak Slamet yang melihat kejadian ini sontak panik dan memanggil Pak Santoso. Lasmini mendapatkan luka yang cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, Lasmini telah meninggal dunia. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian ibunya, Ningrum, si anak sulung Pak Santoso belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet ini, cacar air Ningrum ini malah semakin parah, menjalar sampai lubang-lubang telinga, lubang hidung, ke lidah. Keadaannya ini sangat memperhatikan guys. Aduh, kasihannya. Sampai-sampai ketika sang ibu meninggal, ia tak sempat melihat jasad ibunya untuk yang terakhir kalinya. Di sisi lain ada kejadian janggal lagi, di mana Mbok Urip yang sebagai juru masak ketika menanak nasinya ini langsung busuk, padahal habis dimasak. Kok bisa gitu ya? Genap 40 hari meninggalnya Lasmini, Ningrum menyusul sang ibu pergi untuk selama-lamanya. Dengan posisi meninggalnya tengkurap. Nah, Pak Santoso pun akhirnya terpukul dengan kejadian ini. Semenjak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama, yaitu di rumahnya Pak
Pak Santoso untuk menjaga Panggi. Nah, sementara itu nih perihal nasib busuk ini terus-menerus terjadi guys. Tapi anehnya Pak Santoso masih belum nyadar dengan kejadian-kejadian yang janggal ini. Pak Santoso ini juga masih bisa berpikir secara logis. Nah, ketika Pak Santoso dan Panggi dan Pak Slamet dan Bu Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras rumah. Keluar. Akhirnya Pak Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya. Seketika terkejut, lantai teras pecah mengeluarkan asap. Pak Santoso masih berpikiran positif nih. Mungkin ini tuh akibat dari pemoyan gas sapi tank. Tapi ternyata guys, jarak sapi tank ke sumber ledakan itu sangat jauh. Sekitar 30 meteran kok bisa gitu. Akhirnya Pak Santoso dan Pak Slamet membongkar, dan kalian tahu apa yang ditemukan yang membuat heran, yaitu ada selembar kain kafan bertuliskan aksara Jawa. Di sini Pak Slamet menduga jika ini merupakan teluh atau santet. Tak lama mereka memanggil Mbah Mangun yang biasa disebut dukun sakti lah ya. Menurut pandangannya Mbah Mangun, ini adalah teluh Jawa malapetaka, yaitu ada 3 jenisnya: pikiran, harta, dan penyakit. Kejadian ini relate dengan kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Santoso, iya nggak sih? Yang mana Lasmini, yaitu menyiramkan air panas di tubuhnya sendiri. Ini termasuk pengaruh pikiran. Dan yang kedua itu ada penyakit. Penyakit di sini yang dialami oleh Ningrum hingga akhirnya meninggal dunia. Dan yang ketiga tentang harta. Harta di sini bisa dibilang Pak Santoso kehilangan sosok Pak Agus yang sudah dianggap sebagai tangan kanannya Pak Santoso. Di sini Pak Santoso mulai bisa berpikir jika ini merupakan ulah dari Bowo. Beberapa hari kemudian, gudang Pak Santoso yang dibelinya dari Bowo ini terbakar habis, tidak tersisa. Tak sampai di situ saja, anaknya Pak Santoso si Panggi ini sakit-sakitan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Teror tak hanya di rumah Pak Santoso saja, tapi sampai ke rumah sakit di tempat Panggi ini dirawat. Ketika itu Mbok Urip tengah berjaga dan mendengar suara memanggilnya. Sosok itu muncul dari lemari dan memperlihatkan diri. Sosok itu tanpa wajah, namun memiliki mulut hingga tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kukunya menggeliat dan sosok ini berkata, "Aku sumber nyawa" atau "Aku sumber nyawa." Di sini Mbok Urip memberanikan diri untuk melemparkan pispot ke arah sosok itu dengan berteriak, "Allahu Akbar," kayak gitu. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya sangat merdu, padahal si Panggi ini di ruangannya VIP guys. Untung paginya, Panggi ini udah boleh pulang ke rumahnya. Nah, sesamanya di rumah, Panggi ini jadi anak yang sangat rajin mengaji. Nah, kata orang Jawa, ini merupakan buang tabiat atau bisa dibilang buang sial, atau bisa dibilang sifatnya ini bisa berubah ketika seseorang akan menjelang ajalnya. Aduh, kok ngeri ya. Kebetulan ketika itu di rumahnya Pak Santoso ini sedang padam listrik. Padahal Panggi ini sedang ada PR. Dan akhirnya Panggi ini ngerjain PR menggunakan lampu teplok. Diletakkanlah 2 lampu teplok di kanan sama di kirinya. Panggi pun belajar ditemani oleh Pak Santoso. Namun ketika Pak Santoso ingin keluar sebentar untuk sebat, artinya merokok lah ya, tak lama terdengar suara "duar", diiringi suara teriakan Panggi. Ternyata kepala Panggi sudah berkobar api. Pak Santoso pun akhirnya mencoba menyelamatkan dengan air. Namun naas, Panggi sudah menyusul ibu dan adiknya. Nah, pas lagi acara tahlilannya si Panggi, Pak Santoso ini konsentrasinya sudah buyar ya. Gimana nggak buyar ya guys? Karena dipenuhi amarah, Pak Santoso ini mengambil sabit dan berjalan menuju ke rumah Bowo. Gak ada yang berani mencegah Pak Santoso karena teriak-teriak seperti orang yang sangat marah sekali. Ia tiba-tiba telah sampai di depan rumah Bowo untuk membunuh si Bowo. Namun usahanya itu dicegah oleh Mbah Mangun. Bowo yang tak tahu apa-apa akhirnya keluar dengan wajah yang sangat pucat dan berkata jika ia tak tahu apa-apa. Tapi di ujung perkataan Bowo ini sempat bilang, "Nek aku duwe salah aku jaluk ngapuro." Kalau di bahasa Indonesia kan tuh, kalau aku punya salah, aku minta maaf. Dan apakah benar yang mengirim teluh ini adalah Bowo? Dugaan ini juga diperkuat karena memang dulunya keluarga Pak Cari ini sering bermain dengan makhluk-makhluk halus, terutama dengan orang-orang yang gak disukai oleh Pak Cari. Nah, Pak Cari ini langsung lah membunuh
mengirim santet untuk orang tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pulang ke rumah Pak Santoso. Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip sambil membaca Al-Quran kecil yang ada di tangannya. Mbah Mangun akhirnya keluar sambil menyapu halaman Pak Santoso. Pak Slamet yang mengikuti dari belakang bersama dengan Pak Santoso pun disuruh oleh Mbah Mangun untuk mengambil rambut yang berceceran di tanah. Setelah itu Mbah Mangun menyuruh Pak Slamet untuk menggali tanah yang sudah ditunjuk oleh Mbah Mangun. Dan ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Dan kalian tahu guys isinya apa? Ada 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. Setelah dibuka, telur itu sangat busuk dan sudah berwarna hitam. Mbah Mangun pun membakar rambut terlebih dahulu. Dan seketika terdengar suara teriakan wanita. Dan setelah itu Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu sambil terus membaca ayat kursi. Sampai semua telur itu habis dan setelah itu Mbah Mangun membakar semuanya. Pak Santoso di sini tampak keheranan dengan semua kejadian hal-hal ini. Ya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama dengan Pak Santoso. Dikira sudah selesai sampai di sini, ternyata tidak, guys. Serangan Telu masih saja berlanjut saat malam tiba. Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka meledak dan Pak Santoso terpental hingga 2-3 meteran. Pak Santoso tampak teringkup di sudut ruangan, menunduk dan memuntahkan darah hitam. Di situ terlihat Pak Santoso ini sedang merangkak kesurupan, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun. Karena di sini Mbah Mangun ini sama sekali tidak melihat sosok Pak Santoso, melainkan rupa jin Samber Nyowo. Ternyata di sini sosok Samber Nyowo ini mengaku kalah terhadap Mbah Mangun dan ingin dilebur. Namun sosok Samber Nyowo ini bilang jika ia tidak bisa mati. Dan sampai akhirnya Pak Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam berbusa. Dan disinilah nih, telu ini akhirnya benar-benar sirna atau selesai. Telu Jawa ini dulunya dikenal dengan nama Telu Pring Sedapur, dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran seseorang yang dituju. Biasanya tak ada yang berhasil selamat dari telu ini. Namun di sini Pak Santoso berhasil selamat. Untungnya, buat teman-teman yang punya cerita seram dan berkenan untuk aku ceritakan di channel Tutur Devina, bisa kontak me di Instagram or TikTok Devina Story. Dadah, sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.